Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait hasil asuhan keperawatan kami yang kami laksanakan di, di lansia di Panti Budi Pertiwi dengan intervensinya yaitu labirin biblioterapi. Boleh untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini ada pengkajiannya. Nah, pada slide pertama ini ada klien gitu. Klien pertama yaitu Nyonya H, berusia 84 tahun dengan status janda. Nah, keluhan utama yang dirasakan itu yaitu nyeri sendi, vertigo, takut jatuh. Lalu berdasarkan riwayat kesehatannya, Nyonya H memiliki hipertensi, skoliosis, artritis, atriofi kaki kanan, dan vertigo. Nah, selain itu, Nyonya H tinggal di panti, lalu tidak memiliki anak dan minim kunjungan keluarga sehingga dukungan sosialnya terbatas. Nah, lalu klien kedua itu Nyonya P. Nah, Nyonya P ini berusia 78 tahun dengan keluhan utama nyeri kaki, mudah lelah, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Lalu Nyonya P juga memiliki riwayat hipertensi ringan dan nyeri sendi serta mendapatkan dukungan dari keponakannya yaitu sebagai caregiver. Nah, selanjutnya ada beliau berusia 72 tahun dengan masalah utama berupa ansietas, sulit tidur, dan rasa takut terhadap kondisi kesehatannya yang memburuk. Lalu Nyonya E sendiri memiliki riwayat osteoartritis dan insomnia serta memiliki anak namun tinggalnya terpisah. Nah, next. Nah, berdasarkan pengkajian fisik head to toe, ketiga lansia ini tuh berada dalam kondisi komposmentis, namun tampak mengalami keterbatasan aktivitas. Nah, pada pemeriksaan fisik ditemukan juga penurunan penglihatan, gigi, sebagian tanggal, lalu nyeri sendi, penurunan kekuatan otot, serta mobilitas yang melambat. Terutama pada Nyonya H juga ditemukan penggunaan tongkat sehingga risiko jatuh lebih meningkat. Lalu dari aspek psikososial, ketika klien juga menunjukkan interaksi sosial yang terbatas gitu. Nyonya H dan Nyonya E gitu tampak mengalami kecemasan terkait kondisi kesehatan dan proses penuaan. Lalu pada aspek spiritualnya, nah, ketiga lansia ini tuh tetap menjalankan ibadah gitu sebagai bentuk mekanisme coping untuk memperoleh ketenangan diri. Lalu berdasarkan pengkajian Vika didapatkan juga bahwa ketiga klien ini memiliki keyakinan yang beragama Islam, menganggap agama itu penting sebagai sumber ketenangan, lalu mengikuti komunitas spiritual berupa pada pengajian panti, serta membutuhkan dukungan spiritual dan emosional. Nah, sehingga dapat disimpulkan gitu ya bahwa bukan juga masalah berupa gangguan mobilitas fisik, risiko jatuh, isolasi sosial, serta kebutuhan dukungan spiritual untuk membantu meningkatkan kesejahteraan lansia. Next. Nah, lalu di sini kan ada instrumen pengkajian dan goals of care. Nah, berdasarkan dari Bartel Index-nya, ketiga lansia ini tuh menunjukkan ketergantungan ringan hingga sedang dalam aktivitas sehari-hari. Pada Morsel Fall Scale ditemukan juga risiko jatuh akibat eh, sedang hingga tinggi, terutama pada Nyonya H akibat keterbatasan mobilitas fisik. Lalu hasil GDS menunjukkan adanya depresi ringan, sedangkan MMSE-nya menunjukkan fungsi kognitif relatif masih baik. Nah, adapun goals of care yang ditetapkan yaitu meningkatkan mobilitas fisik, menurunkan risiko jatuh, meningkatkan interaksi sosial, serta menurunkan kecemasan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Nah, goals of care yang difokuskan pada peningkatan kualitas hidup lansia ini meliputi peningkatan mobilitas fisik, penurunan risiko jatuh, peningkatan interaksi sosial, serta pengurangan kecemasan agar lansia mampu mencapai kondisi yang sehat dan mandiri sesuai kemampuan fungsionalnya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada analisa datanya. Yang pertama itu data subjektif, klien Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E mengatakan lebih suka sendiri. Lalu klien Nyonya H dan Nyonya E itu mengatakan akan duduk paling belakang jika ada acara di aula.
Terus, klien Nyonya H mengatakan lebih suka mengerjakan hobinya, yakni membuat gelang manik-manik di kamar dibandingkan dengan mengobrol di luar kamar bersama lansia yang lain. Dengan data objektifnya, klien Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E terlihat tidak berminat saat berinteraksi dengan teman-teman lansianya di panti. Klien Nyonya H dan Nyonya E terkadang menghindari kontak mata. Lalu yang terakhir, klien Nyonya H terkadang menunjukkan afek datar. Etiologinya, perubahan status mental akibat semakin menua sehingga merasa tidak mampu untuk menjalin hubungan yang memuaskan dengan lansia lain. Lalu masalah keperawatannya, yang pertama adalah isolasi sosial dengan nomor diagnosanya 0121. Lalu yang kedua, data subjektifnya, klien Nyonya H dan Nyonya E berkali-kali mengatakan bahwa ia merasa khawatir dan takut umurnya tidak panjang lagi. Klien Nyonya H mengatakan jika mengingat hal itu, ia mengalami kesulitan tidur. Lalu data objektifnya, klien Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E tampak gelisah dan terdengar suaranya bergetar setiap kali ia membahas umurnya yang semakin menua. Untuk etiologinya, ancaman terhadap kematian karena umurnya sudah semakin menua. Dengan masalah keperawatannya yaitu ansietas dengan nomor diagnosa D0080. Lalu yang ketiga, data subjektifnya yaitu klien Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E mengeluh nyeri kaki saat berjalan. Lalu klien Nyonya H dan Nyonya E mengatakan lebih suka duduk saja dibandingkan harus bergerak untuk latihan fisik. Data objektifnya, Nyonya H dan Nyonya E terlihat memakai tongkat saat berjalan dan Nyonya P terlihat gerakannya terbatas dan sedikit membungkuk. Untuk etiologinya yaitu penurunan massa dan kekuatan otot akibat usia dan rasa nyeri yang timbul saat berjalan. Dengan masalah keperawatannya yaitu gangguan mobilitas fisik D0054. Boleh di next? Nah, di sini ada prioritas diagnosa keperawatannya. Yang pertama itu ada isolasi sosial dengan nomor diagnosanya D0121. Sini tuh prioritas satu atau prioritas utama yaitu aktual karena isolasi sosial ini merupakan masalah utama yang mendasari kondisi klien. Lalu yang kedua ini ada diagnosa kedua yaitu ansietas dengan nomor diagnosa D0080. Ini juga termasuk yang aktual karena klien mengalami kecemasan akibat perubahan kondisi kesehatan dan juga ketakutan akan kematian yang menyebabkan gangguan tidur. Lalu yang ketiga itu ada gangguan mobilitas fisik dengan nomor diagnosa D0054. Ini juga termasuk diagnosa yang aktual. Klien mengalami keterbatasan dalam melakukan pergerakan fisik secara mandiri akibat penurunan kekuatan otot, nyeri, dan juga penyakit degeneratif yang lansia miliki. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada mind map terkait interkoneksi visual diagnosanya. Jadi mind map ini menunjukkan interkoneksi yang kompleks antar diagnosa keperawatan pada tiga lansia yang tadi kita bahas yaitu Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E. Nah, isolasi sosial ini tuh dapat meningkatkan ansietas karena ketika lansia menarik diri dari interaksi sosial, mereka cenderung merasa kesepian dan juga khawatir terkait kondisi hidup dan kematian sehingga rasa cemasnya meningkat. Sebaliknya, dari ansietas yang tinggi juga dapat memperburuk isolasi sosial karena kecemasan membuat lansia enggan berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Lalu yang ketiga itu ada gangguan mobilitas fisik. Nah, ini itu berperan sebagai faktor pemicu dan penguat karena keterbatasan gerak dan nyeri kaki mengurangi kemampuan mereka untuk bergerak dan mengikuti aktivitas sosial sehingga memperkuat isolasi sosial dan juga meningkatkan ansietas. Di sisi lain, ansietas yang tinggi ini juga dapat menambah persepsi nyeri dan menurunkan motivasi untuk bergerak, menciptakan siklus timbal balik yang saling memperkuat antara ketiga diagnosa ini. Nah, maka dari itu kami menggunakan intervensi biblioterapi ini sebagai strategi integratif untuk memutus siklus ini dengan cara meningkatkan interaksi sosial, menurunkan kecemasan, dan juga mendorong aktivitas fisik secara bertahap. Next, next.
Boleh dilanjutkan oleh Syahla. Baik, saya akan bantu menjelaskan terkait nursing care plan dan dari eh, eh, yang diagnosa pertama yaitu isolasi sosial dengan nomor nomor diagnosa D0121. Nah, jadi SDKI-nya yaitu isolasi sosial berhubungan dengan keterbatasan adaptasi lingkungan, perubahan status mental, keadekuatan sumber daya personal, dibuktikan dengan tidak berminat berinteraksi dengan teman lansia lain, merasa nyaman jika tidak beraktivitas bersama, dan skor GDS menunjukkan angka 7, 8, dan juga 5 yang berindikasikan depresi ringan sampai sedang sebelum dilakukan intervensi. Lalu untuk keluaran utamanya yaitu kita menggunakan promosi sosialisasi dengan nomor luaran L13498, stimulasi kognitif sosial labirin yang efektif mengaktifkan memori, memicu fokus, dan boleh di next. Meningkatkan minat interaksi dan mengurangi perilaku menarik diri secara bertahap, penurunan fungsi kognitif membuat interaksi 45 menit ini baru menjadi stimulan awal, diperlukan intervensi repetitif yaitu berulang agar perubahan perilaku berjalan optimal. Boleh untuk kriteria hasilnya dilanjutkan oleh rekan saya Syahla. Untuk kriteria hasilnya, setelah dilakukan intervensi selama 45 menit, keterlibatan sosial meningkat terbukti dengan satu skor GDS-nya geriatri depresi skalanya menurun dari 7 menjadi 4, minat interaksi dan kontak matanya meningkat, ver- verbalisasinya verbalisasi menyendiri dan perilaku peningkatan diri cukup menurun. Oke, untuk psikinya mengambil promosi sosialisasi L.13498. Untuk observasinya, identifikasi kemampuan interaksi dengan orang lain. eh Identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain, misalnya lansia merasa sepi, minder, ataupun mulai melamun. Rasionalnya, mengetahui baseline kemampuan adaptasi, tingkat penarikan diri, serta hambatan psikologi lansia guna menemukan strategi pendekatan yang tepat selama program labirin. Cara petiknya, motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan atau aktivitas kelompok, fasilitas. Hasilnya dengan melakukan interaksi kelompok melalui program inovasi labirin, dengan cara sesi membaca cerita pendek secara bergantian dengan mengisi teka-teki silang selama 45 menit, memberikan pujian atas eh, keberhasilan lansia saat merespon obrolan atau hasil menjawab pertanyaan TTS, menciptakan lingkungan dengan nyaman dan hangat untuk memicu komunikasi antar sesama lansia di panti. Untuk rasionalnya,
Rasionalnya satu, stimulus kognitif sosial melalui pembacaan dan mengisi TTS secara berkelompok yang efektif, mengaktifkan memori, memicu fokus, serta menstimulasi area bahasa lansia untuk meningkatkan minat komunikasi antar sesama. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan harga diri, menumbuhkan rasa dihargai dan memotivasi. Lansia untuk terus aktif beraktivitas dalam interaksi selanjutnya. Lingkungan panti yang kondusif, tenang, dan bersahabat dapat menurunkan ketegangan emosional serta memberikan rasa aman bagi lansia untuk mengekspresikan dirinya. Selanjutnya ada bagian edukasi, anjurkan berinteraksi secara bertahap melalui aktivitas kelompok terstruktur, yaitu program labirin. Dua, melatih lansia melakukan permainan labirin di panti secara bersama-sama selama 15 menit untuk melatih kognitif satu sama lain. Pro- Proses sosialisasi yang dilakukan secara bertahap mencegah lansia merasa tertekan, sekaligus melatih kesiapan psikologis mereka dalam memperluas hubungan sosial. Untuk kolaborasinya, untuk kolaborasi, aduh. Untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan pengasuh panti atau caregiver untuk memfasilitasi dan melanjutkan kegiatan pembacaan cerita atau TTS secara konsisten agar lansia tidak kembali menarik diri. Untuk rasionalnya, mengingat lansia mengalami penurunan fungsi kognitif dan adaptasi, intervensi 45 menit ini bisa menjadi hal baru untuk simulasi awal. Diperlukan konsisten dari caregiver panti agar perubahan perilaku interaksi sosial lansia dapat bertahan secara jangka panjang atau permanen. Untuk NCP diagnosa 2 ansietas dengan nomor diagnosa D.0080 dibukti berdasarkan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan, krisis situasional, kekurangan terpapar informasi. Dibuktikan dengan lansia mengeluh bingung, khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, dan sulit berkonsentrasi sebelum dialihkan perhatiannya. Untuk psikinya, mengambil terapi relaksasi dengan kode L.0326, pengalihan fokus emosional lansia melalui program stimulasi kognitif labirin, efektif menurunkan ketegangan saraf, mereduksi pikiran-pikiran negatif saat melamun, serta memicu respon relaksasi yang menenangkan. Mengingat adanya kecemasan akibat krisis penyesuaian di panti, intervensi 45 menit ini baru menjadi stimulan penanganan awal. Diperlukan terapi dan yang berulang agar tingkat ansietas lansia dapat menurun secara stabil dan optimal. Untuk kriteria hasilnya, setelah dilakukan intervensi selama 45 menit, tingkat ansietas menurun dibuktikan dengan indikator verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, konsentrasi membaik, dan skor GDS-nya yang awalnya 7 menjadi 4. Untuk psikinya, eh, observasi observasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala ansietas nonverbal pada Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E. Untuk identifikasi teknik relaksasi dan yang pernah yang pernah efektif digunakan sebelumnya. Untuk rasionalnya, mengetahui batas toleransi aktivitas lansia serta mendeteksi tanda-tanda kecemasan yang muncul lewat respon fisik gitu. Dua, memastikan apakah metode pengalihan pikiran melalui media baca atau aktivitas kognitif terstruktur dapat
diterima dengan baik oleh lansia. Untuk terapeutiknya, ciptakan lingkungan panti yang tenang dan nyaman dengan pencahayaan serta suhu ruang yang memadai. Gunakan pakaian yang longgar dan fasilitasi posisi duduk yang nyaman bagi ketiga lansia di kursi atau di sofa panti. Gunakan program inovasi labirin sebagai metode relaksasi kognitif dan pengalihan pikiran negatif. Untuk rasionalisasinya, lingkungan yang kondusif sangat penting untuk minimalkan distraksi luar, sehingga lansia dapat lebih rileks dan fokus selama sesi berlangsung. Kenyamanan fisik mengurangi ketegangan otot tubuh dan mendukung kelancaran pemusatan perhatian lansia. Aktivitas membaca dan mengisi TTS mengalihkan fokus perhatian lansia dari memikirkan hal-hal negatif saat melamun ke stimulasi visual kognitif yang menyenangkan dan hingga menurunkan kadar kecemasan. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan, manfaat, dan sensasi yang akan dirasakan selama program relaksasi labirin yang berlangsung. Dua, anjurkan untuk rileks sambil nafas dalam, mengambil nafas dalam secara perlahan dan berfokus penuh pada alur cerita atau pertanyaan TTS yang sedang dipecahkan bersama. Untuk rasionalisasinya, pemberian informasi jelas mengurangi ketidaktahuan lansia, membangun rasa percaya diri, dan meningkatkan kesiapan emosional mereka untuk mengikuti terapi. Fokus pada aktivitas kelompok, membantu memutus rantai pikiran yang memicu kecemasan. Sementara napas dalam meningkatkan sistem saraf parasimpatis untuk menurunkan kegelisahan fisik. Untuk kolaborasinya, eh, dengan pengasuh panti untuk memfasilitasi dan menjadwalkan ulang terapi relaksasi membaca atau TTS ini secara berkala. Untuk rasionalisasinya, penurunan fungsi kognitif dan adaptasi lansia membuat intervensi 45 menit ini menjadi hal baru untuk stimulasi penanganan awal. Diperlukan dukungan caregiver agar terapi ini berjalan repetitif atau berulang demi menjaga stabilitas emosi lansia dalam jangka panjang. Untuk NCP diagnosa 3 yaitu gangguan mobilitas fisik dengan kode D.0054. Untuk komponennya diagnosa SDKI-nya, gangguan dibuktikan dengan penurunan kekuatan otot, kekakuan sendi, atau penurunan kendali otot. Faktor lingkungannya dibuktikan dengan lansia mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas atau merasa cepat lelah saat berjalan. Untuk SLKI-nya mengambil mobilisasi fisik, fasilitas posisi dengan kode L.05173, fasilitas posisi duduk yang nyaman dan aman selama program labirin efektif meminimalkan beban muskuloskeletal lansia, menurunkan keluhan nyeri sendi, dan mencegah kelelahan fisik saat beraktivitas. Selain itu, latihan kognitif motorik untuk mengalihkan rintangan fisik di panti sangat penting guna meningkatkan kewaspadaan gerak dan menumbuhkan rasa aman bagi lansia yang berjalan menggunakan tongkat dengan langkah tidak stabil, mengingat adanya penurunan otot akibat proses menua. Intervensi 45 menit ini baru menjadi stimulasi awal untuk meningkatkan motivasi gerak. Diperlukan latihan mobilisasi dan yang berulang agar toleransi aktivitas fisik dan kemandirian lansia di panti dapat tercapai secara optimal. Untuk kriteria hasilnya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama program labirin dalam satu sesi yaitu 45 menit,
optimal dibuktikan dengan indikator satu, toleransi terhadap aktivitas meningkat ditandai dengan ketiga lansia mampu mengikuti seluruh rangkaian sesi membaca dan mengisi TTS hingga selesai. Keluhan nyeri saat beraktivitas menurun, kecemasan saat melakukan aktivitas juga menurun. Untuk psikinya, menggunakan mobilisasi fisik. Untuk observasinya, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya pada sendi ketiga lansia sebelum mulai sesi. Dua, monitor kondisi umum seperti ekspresi wajah, ketegangan, atau kelelahan selama lansia mengikuti kegiatan. Untuk terapeutiknya, fasilitasi posisi duduk ergonomis, nyaman dan aman bagi lansia dan menggunakan kursi atau sofa panti untuk menopang tubuh dengan baik. Untuk fasilitas lingkungannya, lingkungan sekitar tempat duduk lansia agar bebas dan dari rintangan fisik dan yang membahayakan. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur akomodasi, posisi serta pentingnya tetap melakukan mobilisasi atau gerak ringan sesuai toleransi fisik lansia. Untuk kolaborasinya dengan pengasuh panti untuk memantau pemenuhan aktivitas harian lansia dan membantu memfasilitasi posisi duduk yang nyaman di luar jam program mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada implementasi dari labirin. Labirin sendiri dilaksanakan sekitar 20-60 menit. 20-60 menit ini digunakan dalam dua sesi, yaitu sesi pertama, sesi membaca yang dilaksanakan dalam waktu 20 menit, dan juga sesi pengisian teka-teki silang, yaitu sekitar 20 menit juga. Tetapi dalam intervensi secara kenyataannya, ternyata memang dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses membaca dan juga pengisian teka-teki silang, yaitu sekitar penambahan waktu 20 menit. Untuk sesi membaca sendiri, karena ada beberapa nenek yang memiliki hambatan dalam penglihatan dan juga ketidakmampuan dalam melakukan baca tulis, sehingga harus kami bantu sebagai mahasiswa. Nah, untuk pengisian teka-teki silang juga karena memang ada keterbatasan kognitif, jadinya memang diperlukan waktu yang lebih lama untuk para nenek ini mengingat lagi isi ceritanya demi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam teka-teki silang. Nah, untuk intervensi tambahannya sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada. Oke, selanjutnya ini ada timeline pelaksanaan. Timeline pelaksanaan dilaksanakan eh, dimulai pada waktu 15.45 sampai 15.50, yaitu persiapan lingkungan, alat dan juga bahan. Nah, kemudian dari 15.50 sampai 15.55 itu kami melaksanakan pre-test GDS atau Geriatric Depression Scale pada ketiga nenek. Kemudian 15 sampai 15.55 sampai 16.02 itu pengenalan intervensi mengenai teknis pengisian TTS ataupun proses membaca ini dilaksanakan selama berapa lama. Nah, dari 16.02 hingga 17.00 intervensi labirin dimulai yaitu sebanyak 1 jam, ya di luar dari waktu perkiraan kami yang tadinya 40 menit. Kemudian dari 17.00 sampai 17.15 itu post-test Geriatric Depression Scale. Nah, untuk 17.15 sampai 17.25 yaitu evaluasi dan dokumentasi. Nah, di waktu ini juga kami menyempatkan untuk melakukan diskusi ringan dengan para nenek. Nah, ini adalah efektivitas intervensi labirin. Nah, untuk GDS-nya terdapat perubahan atau penurunan dari pre-intervensi labirin ke post-intervensi labirin, yaitu dari 7 ke 4. Asalnya para nenek di pre-intervensi labirin itu dilakukan GDS
pengukuran GDS itu mendapatkan poin 7 dari 15 pertanyaan, 7 atau per 15, dan untuk pos intervensinya didapatkan 4 per 15, yaitu didapatkan adanya penurunan sekitar 3 poin atau sekitar 43% melalui target SMART yang melebihi 1 sampai 2 poin. Selanjutnya, evaluasi SWOT. Yang diagnosa 1 itu isolasi sosial. Subjektifnya isi evaluasinya, Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E mengatakan kegiatannya itu seru dan menyenangkan. Mereka merasa nyaman dan ramai atau tidak merasa sendirian setelah membaca dan mendengarkan isi cerita dan juga mengerjakan teka-teki silang bersama-sama. Kemudian objektifnya terdapat penurunan skor GDS dari 7 ke 4, yang artinya tidak ada indikasi depresi. Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E terlihat senang saat berinteraksi dengan teman lansianya, tampak lebih sering melakukan kontak mata, lebih banyak merespon saat diajak berbicara. Asesmennya, isolasi sosial teratasi sebagian ditandai dengan peningkatan minat interaksi dan respon sosial pasien. Planningnya, intervensi biblioterapi ini dilanjutkan secara konsisten dengan bantuan pengasuh di panti untuk memfasilitasi lansia berinteraksi sosial. Next. Untuk diagnosa yang kedua, ansietas, subjektifnya yaitu Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E mengatakan merasa lebih tenang, rileks, tidak merasa cemas. Mereka mengatakan dengan membaca atau mendengarkan cerita ini dapat mengalihkan pikiran negatif. Objektifnya terdapat penurunan skor GDS dari 7 ke 4 atau tidak ada indikasi depresi. Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E ini tampak lebih rileks terlihat dari cara duduk dan berinteraksi dan juga ekspresi wajah mereka yang tenang dan ceria. Kemudian asesmennya ansietas teratasi sebagian dengan adanya peningkatan kemampuan coping lansia. Planningnya intervensi biblioterapi dilanjutkan dan tingkat kecemasan dimonitor secara berkala oleh pengasuh di panti. Next, untuk diagnosa yang ketiga, gangguan mobilitas fisik. Subjektifnya, evaluasinya Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E mengatakan posisi duduknya nyaman dan tidak mengeluh lelah di saat di tengah intervensi. Kemudian objektifnya Nyonya H, Nyonya P, dan Nyonya E dapat melakukan pergerakan dengan bantuan yang minimal. Asesmen ya, gangguan mobilitas fisik teratasi sebagian dengan adanya peningkatan motivasi dan tidak ada keluhan saat melakukan aktivitas. Planningnya, latihan mobilisasi itu dilanjutkan dengan bertahap sesuai toleransi lansia di panti dengan bantuan pengasuh di panti. Next. Untuk discharge planningnya, yang pertama itu melanjutkan intervensi biblioterapi ini dan aktivitas kelompok yang nantinya akan dilanjutkannya oleh pengasuh di panti. Kemudian yang kedua, eh, menyarankan monitoring secara berkala, salah satunya itu dengan GDS dan menyarankan pengasuh di panti itu untuk selalu memberikan dukungan emosional kepada lansianya. Kemudian yang ketiga, menyarankan untuk secara berkala dan rutin gitu melakukan latihan mobilisasi sesuai yang sudah dijadwalkan di pantinya. Next. Nah, untuk refleksi dari kegiatan ini, yang berjalan baiknya, kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan kerjasama tim yang baik dan pembagian tugas yang merata. Kemudian lansia yang awalnya ini pasif menjadi lebih terbuka setelah kegiatan biblioterapi ini. Kemudian suasananya jadi lebih hidup dan lansianya tampak lebih rileks selama intervensi. Kemudian yang perlu diperbaikinya manajemen waktu dan komunikasi dalam kelompok yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, intervensi yang hanya 1 sesi ini jadi membuat efek jangka panjang ini belum terlalu terlihat. Kemudian pembelajaran yang bisa diambilnya, biblioterapi ini intervensi yang sederhana, tapi memberikan dampak yang besar jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Pendekatan yang hangat dan ceria ini membantu lansia lebih terbuka dan aktif terlibat. Next. Baik, kita udah di penghujung presentasi gitu. Dari sini ada infografis dari A Day in the Life
dari lansianya sebelum dan sesudah biblioterapi. Mungkin boleh dilihat saja ya. Kita next aja. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan saat kita melaksanakan biblioterapi dan juga pengisian TTS kepada lansia. Boleh next. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.